人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし、知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。人は皆思い込みの中で生きている。そうは考えられないか。Halo Wibu Lovers, apa kabar kalian semua? Selamat datang di Story Anime, tempatnya para wibu. Di video kali ini kami akan membahas tentang Story of Itachi, atau kisah dari Uchiha Itachi. Oke cuy, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya ya, supaya kami makin semangat untuk memberikan edukasi, motivasi, hiburan, dan kegabutan untuk kalian semua. Tanpa berlama-lama yuk kita masuk aja ke videonya. Itachi Uchiha adalah karakter fiksi dalam serial manga dan anime Naruto. Ia merupakan kakak kandung dari Sasuke Uchiha dan seorang mantan ketua Anbu Konohagakure dari klan Uchiha. Ia bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian klan Uchiha yang telah membuatnya menjadi seorang ninja buronan tingkat S. Ia juga merupakan seorang anggota Akatsuki bersama rekannya, Kisame Hoshigaki. Itachi yang terlahir dari klan Uchiha, tumbuh menjadi sebuah kebanggaan besar bagi klannya, karena kemampuannya yang begitu luar biasa. Ia dikagumi oleh orang-orang sebagai yang terbaik dari generasinya, dan diakui sebagai seorang jenius yang berada di atas dari yang lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan standar kemampuan bertarung klan Uchiha, Itachi jauh melampaui standar ini. Kemampuannya ini tidak hanya diakui oleh keluarga, teman, atau bahkan gurunya, tetapi oleh seluruh penduduk desa. Saat Itachi masih berumur 4 tahun, Itachi menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri banyaknya jumlah korban nyawa dalam Perang Dunia Shinobi ketiga, kekejaman perang, dan penderitaan atas perang tersebut. Tragedi ini membuatnya mengalami trauma mental yang sangat hebat, dan membuatnya menjadi seseorang yang mementingkan kepentingan dan kedamaian desa lebih dari apapun juga. Pada usia 7 tahun, Itachi lulus akademi hanya dalam waktu 1 tahun, dengan nilai tertinggi dari yang lain. 近術にあたる影分身の術までマスターしています。他の全てにおいそやつ天才なのだろう。あんな生徒は見たことがありません。1年でアカデミーをか。さすが俺の子だ。 Ketika klan Uchiha memulai rencana kudeta terhadap Konoha, Itachi, sebagai Anbu yang memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk bergerak, menjadi mata-mata klan Uchiha terhadap Konoha. Menyadari bahwa kudeta ini hanya akan memicu peperangan antar negara-negara ninja serta akibat trauma mental, di mana peperangan semacam ini hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah dan kehilangan nyawa, Itachi pun berbalik menjadi mata-mata Konoha terhadap klan Uchiha, dengan menyerahkan informasi tentang klan Uchiha kepada Hokage ketiga, dan para petinggi Konoha, Homura, Koharu, dan Danzo. Selama itu, Itachi mulai bertingkah aneh. Mulai dari tidak menghadiri rapat penting klan, berbicara jelek tentang klan dengan nada menentang, hingga dituduh sebagai pembunuh sahabat baiknya, Uchiha Shisui. お前が道を外れることなく、木の葉の忍びとして進んでくれると強く信じている。 Sebelum Itachi membulatkan tekad untuk membantai seluruh klan Uchiha, ia dicegah oleh Shisui yang berniat menggunakan cara damai melalui jurus saringan miliknya untuk memanipulasi pikiran Fugaku tentang kudeta di Konoha. Akan tetapi usaha ini justru dihalangi oleh Danzo yang ingin memiliki saringan hingga merebut satu saringan milik Shisui. Menyadari banyak rintangan yang menghadang, Shisui menemui dan menyarankan Itachi untuk melanjutkan rencana semula. 任務じゃなかったのか。嫌な予感がしていた。だから。そうか。 Shisui memberikan satu saringan tersisa kepada Itachi sambil bicara tentang nama baik Uchiha, kebanggaan Konoha dan ketentraman dunia shinobi, kemudian menjatuhkan diri dari atas air terjun. Karena tidak ada pilihan lain, Itachi dibantu Tobi membantai seluruh klan Uchiha, hanya Sasuke yang disisakan hidup. Kutukan kebencian yang menaungi Uchiha tidak bisa dihindari, tetapi kebencian itu pula yang menjadikan seorang Uchiha semakin kuat. Oleh karena pertimbangan ini, Itachi membuat Sasuke sangat membencinya dengan harapan ia termotivasi untuk berkembang sebagai shinobi yang hebat, juga satu-satunya kebanggaan Uchiha yang disegani di Konoha.
Meski Itachi menyadari bahwa cara ini adalah salah, tetapi ia tetap bermaksud ingin adiknya semakin kuat sebagai rasa sayang yang sulit dikatakan kepada Sasuke setelah pembantaian klan Uchiha. Di saat Itachi akan meninggalkan desa, tampak ia meneteskan air mata melihat Sasuke. Ketika Danzo berada di wilayah Uchiha, tiba-tiba Itachi dalam wujud orang berjubah dengan topeng mengancamnya apabila berani menyakiti Sasuke. 俺は全てを見た。そしてこれからも見ている。お前がサスケに手を出せば、里の機密情報全てを敵国に教えてやる。Sebelum benar-benar bergabung ke Akatsuki, Itachi menemui Hokage ketiga untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Itachi juga meminta untuk menjaga Sasuke ketika ia bergabung dengan Akatsuki. Permintaan ini disetujui walau Hokage ketiga menyesalkan bahwa cara semacam ini yang harus ditempuh yang menyebabkan Konoha kehilangan salah satu klan terbaik di desa. Itachi masuk ke Akatsuki bukan tanpa sebab. Selain untuk menguasai kekuatan Biju, Itachi masuk ke Akatsuki agar tujuan utamanya dapat terlaksana. Itachi berharap dengan masuknya ia ke Akatsuki, Itachi dapat terus melindungi desanya, Konoha, dengan mengawasi kegiatan para petinggi Konoha, terutama Sasuke, secara tidak langsung dari luar. Saat mendengar Hokage ketiga telah meninggal, Itachi mulai mengkhawatirkan keselamatan Sasuke. Ia takut Sasuke yang masih lemah terbunuh pula. Untuk memastikan dugaannya, ia datang ke Konoha memeriksa keadaan Sasuke juga melihat apakah adiknya lebih kuat atau tidak berubah. Hal ini diperlihatkan pada saat ia bersama Kisame melakukan pencarian Kyuubi ke Konoha. Itachi bertemu dengan Sasuke dalam bentuk Kage Bunshin untuk memberitahu Sasuke bahwa pertarungan mereka di tempat persembunyian klan Uchiha. Akhirnya mereka pun bertarung. Pertarungan dimulai dengan saling adu genjutsu. Saat Itachi berhasil ditusuk oleh pedang Sasuke, ternyata Itachi hanya Kage Bunshin. Lalu Itachi pun menceritakan kepada Sasuke siapa orang yang pertama kali dapat membangkitkan Mangekyo Sharingan, dan itu adalah Madara Uchiha, salah satu pendiri desa Konoha. Dan ia juga memberitahu kalau Madara masih hidup dan ia adalah dalang di balik pimpinan Akatsuki. Dan Itachi pun menganggap Madara sebagai kaki dan tangan sekaligus guru baginya. Madara juga pemilik Mangekyo Sharingan abadi dengan mengambil mata adiknya, dan Itachi berkomentar bahwa ia sengaja membiarkan Sasuke hidup untuk mengambil matanya agar dapat menyempurnakan Mangekyo Sharingan abadi juga seperti Madara. サスケ！お前は俺にとっての新たな光だ！お前は俺のスペアだ！親兄弟で殺し合い、そうして力を誇示し続けてきた汚れた一族なのだ！ Pertarungan pun dilanjutkan. Itachi menjebak Sasuke dengan genjutsu Tsukuyomi yang membuat ilusi seolah-olah Itachi mengambil mata Sasuke. Tapi genjutsu terkuat milik Itachi berhasil dipatahkan oleh Sasuke. Itachi berkomentar bahwa Tsukuyomi bisa dipatahkan dengan orang yang memiliki hubungan darah. Lalu adu jurus elemen api dimulai. Mereka mengeluarkan jurus elemen api yang sama, yaitu jurus bola api raksasa, Katon, Goukakyo no Jutsu. Lalu Itachi mengeluarkan jurus kedua terkuatnya, yaitu api hitam yang disebut Amaterasu yang dapat membakar apa saja selama 7 hari 7 malam. Amaterasu. Sasuke lalu mengeluarkan jurus naga petir dengan kekuatan alam.
Ia lalu dapat menggunakan Kirin dengan menyalurkan Chidori dari tangannya ke langit dengan bentuk naga. Karena kekuatan alam, Zetsu berkomentar bahwa Kirin memiliki kecepatan 1/1000 detik untuk mencapai tanah dan sangat mustahil untuk seseorang menghindari dari serangan tersebut. Jika Itachi tidak menggunakan Susanoo, pasti ia 俺 sudah の mati. 最後の切り札を見せてやろう。スサノオだ。隠している力がある。出し惜しみはしなくていいぞ。ここからが本番だ。Karena tidak adanya cakra yang menekan segel Juinnya, Orochimaru pun keluar dari tubuh Sasuke dalam bentuk ular putih raksasa berkepala 8, Yamata no Orochi. Walaupun begitu Itachi lebih unggul dari Orochimaru, dan akhirnya Orochimaru tersegel oleh pedang Totsuka milik Itachi selama-lamanya dan segel Juin pada Sasuke pun menghilang. Saat Itachi mulai mendekati Sasuke, Sasuke menyerang tetapi semua itu sia-sia karena Itachi masih dilindungi oleh Susanoo. Saat dikira Itachi ingin mengambil mata Sasuke, ternyata Itachi hanya meletakkan jari tengah dan telunjuknya pada dahi Sasuke sama seperti waktu mereka kecil dulu, dan di sisa cakranya Itachi menanamkan Mangekyo saringan pada Sasuke dan tewas di hadapannya. イタチが倒れた。嘘。あれって、イタチ、死んでない？どうにも腑に落ちないんだけど。なんだ、イタチは元から何らかの重大なダメージを負っていたのかもしれない。 Oke cuy, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas waktunya. Salam Wibu Lovers.